Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbi kulli syai' alladhi ja'ala lana 'idan harrama fihi siyam wa ahalla fihi ta'am ba'da an farada 'alaina siyam wa hassana 'alal qiyam. Salatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa habibina Muhammadin khairil anam alladhi limaji'ihi zahat dhalam wa ala alihi wa ashabihi madal ayyam. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, kita telah meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pahala dan ampunan. Pada hari ini kita merayakan kemenangan karena berhasil mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsu yang menjerumuskan. Pertanyaannya adalah, apakah kita saat ini benar-benar memenangkan peperangan melawan hawa nafsu dan tidak akan menjadikan diri kita sebagai penghamba dunia dan tidak akan tergelincir dalam kedurhakaan di masa depan? Semangat Ramadan harus kita bawa dan terus melekat dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Di antara semangat Ramadan yang harus kita jadikan sebagai pegangan dalam mengarungi kehidupan di masa-masa mendatang adalah semangat untuk menghidupkan sifat qanaah. Qanaah adalah sikap menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa rasa tamak atau berlebihan dalam mengejar dunia. Sementara itu Ramadan adalah bulan yang penuh dengan bulan latihan spiritual, termasuk pengendalian diri, kesabaran, dan memupuk rasa syukur. Maka tentu semangat Ramadan ini harus terus kita pertahankan. Qanaah mencerminkan keridhaan hati terhadap ketentuan Allah dan merupakan sikap bersyukur atas nikmatnya, baik kecil maupun besar. Qanaah mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan hidup, baik dalam kondisi kekurangan maupun dalam berkecukupan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penjamin kehidupan dan pemberi rizki kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falunuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan membalasnya dengan pahala atas apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada sebuah realita yang menyedihkan karena maraknya korupsi yang dengan sengaja mencuri uang negara yang harusnya menjadi hak rakyat. Mereka yang mengambil uang rakyat secara tidak halal bukanlah pihak-pihak yang kekurangan,
tetapi justru mereka yang hidupnya berkecukupan bahkan bergelimpangan dengan kemewahan. Pendapatan yang besar ternyata tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan tindak kriminal. Disinilah harusnya semangat Ramadan itu menjadi pengingat kita bahwa puasa mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam makan, minum, atau keinginan duniawi lainnya. Ini selaras dengan qanaah yang merasa cukup dan tidak tamak. Sesungguhnya perilaku korupsi itu sebagian besar bukan karena kebutuhan tetapi karena ketamakan, tidak mampu mengendalikan nafsu dan keinginan yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qana'u kanzul la yafna. Sesungguhnya qanaah itu adalah harta pusaka yang sangat berharga yang tidak akan pernah sirna. Dengan sifat qanaah artinya kita telah mendapatkan harta yang paling besar di dunia, harta yang tidak akan menjerumuskan pada kehinaan, tetapi justru harta yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna la nasba. Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali merasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang yang telah menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tetapi justru tidak mampu mengendalikan nafsunya sehingga terus menumpuk kekayaan secara tidak sah? Dalam hal ini kita dapat berkaca dalam pernyataan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, dua keinginan yang tidak pernah habis, yaitu keinginan terhadap ilmu pengetahuan dan keinginan terhadap dunia, mereka itu tidak sama. Adapun orang yang berilmu, maka keridhaan Allah akan terus bertambah, sedangkan pencari dunia akan semakin tenggelam dalam sikap melampaui batas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang mulia, untuk membebaskan bangsa Indonesia dari perilaku koruptif, mulai dari tingkatan yang paling atas sampai paling bawah, maka hidup qanaah harus dijadikan sebagai identitas setiap warga negara. Setiap individu yang mendapatkan amanah jabatan publik harus memberikan contoh hidup sederhana dan berempati pada kesulitan rakyat. Dengan selalu melatih diri untuk selalu mempraktikkan sifat qanaah, diharapkan dapat membentengi diri kita dari setiap godaan dunia. Sifat qanaah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, merasa cukup dan puas atas segala pemberian Allah yang kita dapatkan secara halal. Salah satu ciri orang yang bertakwa, yang memiliki sifat qanaah adalah selalu yakin bahwa hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang yang tidak mudah mengeluh, terus berusaha dan berjuang, serta selalu menjaga kehormatan atau izzah, baik dalam kondisi susah maupun berkelebihan. Kebahagiaan dan ketenangan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya yang pandai bersyukur. Pada akhirnya, dengan menjalankan pola hidup qanaah, kita akan selalu dikuatkan untuk menghindari ketamakan, meningkatkan kejujuran dan integritas, serta menanamkan sifat amanah dan rasa syukur atas apa yang kita capai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dalam setiap implementasi sifat qanaah ini. Nabi Muhammad hidup sederhana meski berpuasa. Bahkan beliau biasa tidur di atas tikar kasar, tidak tidur di kasur mewah, dan nyaman tinggal di rumahnya yang sangat sederhana. Nabi sering berpuasa dan kadang hanya makan kurma dan air. Pernah dalam beberapa hari dapur rumah Nabi tidak menyalakan api karena tidak ada makanan yang dimasak. Nabi juga menolak kekayaan duniawi. Suatu ketika malaikat Jibril menawarkan untuk mengubah gunung Uhud menjadi emas.
tetapi Nabi menolaknya. Beliau lebih memilih hidup sederhana dan hanya mengambil rezeki yang cukup untuk kebutuhan. Nabi pun selalu mendahulukan orang lain. Ini bisa dilihat ketika beliau mendapatkan harta rampasan atau hadiah. Beliau lebih sering membagikannya kepada orang-orang miskin daripada menyimpannya untuk diri sendiri. Yang terakhir, Nabi tidak pernah mencari jabatan atau kekuasaan demi keuntungan pribadi. Ketika kaum Quraisy menawarkan kekayaan dan kekuasaan agar beliau berhenti berdakwah, tapi Nabi Muhammad SAW menolaknya dengan tegas. Hadirin yang berbahagia, semoga semangat Ramadan ini selalu membersamai kita dalam kehidupan sehari-hari di masa mendatang. Sebagaimana dalam sebuah syair Arab disebutkan, laisal jadid liman laisal aid liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atahu yazid. Bukanlah Idul Fitri bagi orang yang berpakaian baru, tetapi Idul Fitri adalah orang yang ketaatannya bertumbuh. Semoga kita semua mampu menjalani kehidupan dengan menjadikan qanaah sebagai perisai, sebagai pelindung, sebagai benteng yang selalu siap siaga menjaga kita dalam menghadapi berbagai godaan maupun cobaan yang menghinakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wakafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin adim amarakum bis salat wassalam ala nabiyyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wal bagh was suyuful mukhtalifa was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal adzim yadhkurkum waladzikrullahi akbar. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.